masuk dulu ke jendela CMD-nya, yaitu dengan cara menekan tombol Windows plus R, lalu masuk dengan cara Ctrl Shift dan Enter. Jangan lupa menekan tombol itu, karena kalau tidak menekan tombol itu atau menekan tombol OK, nanti jadinya dia masuknya ke jendela CMD yang The Administrator. Begini tampilannya ya untuk masuk ke jendela CMD yang Administrator. Biasanya di awalan itu akan dikonfirmasi untuk diperkenalkan mengizinkan jalannya aplikasi atau tidak. Kalian tekan saja ya, oke, atau oke. Nah, begini ya tampilannya. Langsung saja kita mulai praktek command prompt yang akan kita praktekkan pada hari ini untuk tugas 2. Untuk yang pertama itu ada CD. Begini ya, jika CD dipraktekkan command prompt-nya nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa setelah menekan CD itu kita tekan tombol Enter untuk memasukkan kodenya. Nah, fungsi dari CD itu untuk mengubah direktori saat ini di command prompt. Contohnya nih seperti CD spasi C kapital titik 2 garis miring user. Itu untuk pindah ke folder user. Di sini saya yang mempraktekkan CD yang awalan saja ya. Kalau kita ke tahap selanjutnya itu ada CLS. Nah, CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar command prompt dan menghapus semua teks yang ditampilkan sebelumnya. Contohnya udah pasti seperti ini. Semua teks yang ada di command prompt itu menghilang setelah kita menekan kode CLS tersebut. Oke, langsung aja kita ke tahap yang ketiga. Ini tahap yang ketiga itu adalah CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah CLS, termasuk opsi dan sintaksnya. Banyak ya guys untuk masalah CLS ini. Langsung aja kita ke yang berikutnya lagi. Dan yang keempat itu ada dir garis miring tanda tanya. Di sini dir itu untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan sebagai perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder di direktori saat ini. Dengan opsi seperti dir garis miring hash untuk subfolder atau dir garis miring p untuk tagging. Dan yang kelima itu ada ipconfig. Ipconfig itu berfungsi menampilkan konfigurasi jaringan dasar seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk adapter jaringan aktif. Tampilannya seperti ini, lumayan banyak dan banyak angka juga. Oke guys, untuk angka di sebelah itu maksudnya itu alamat IP ya. Dan yang berikutnya itu ada ipconfig garis miring all. Fungsinya menampilkan informasi konfigurasi jaringan secara lengkap, termasuk detail seperti alamat MIC, server DNS, dan pengaturan DHCP untuk semua adapter jaringan. Jadi ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya lebih, ini lebih lagi, karena ini adalah ipconfig garis miring tanda tanya. Fungsinya menampilkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah ipconfig. Ini lebih banyak lagi, karena termasuk semua opsi itu tersedia seperti ipconfig garis miring all, ipconfig garis miring release, dan yang lebih-lebih lagi. Nah, yang berikutnya itu yang sudah tadi kita sebutkan ya guys di sebelumnya, yaitu ipconfig garis miring release. Fungsinya melepaskan alamat IP yang diperoleh dari server DHCP sehingga adapter jaringan kehilangan koneksi IP sementara. Jadi tampilannya seperti ini guys. Selanjutnya itu ada ipconfig renew. Fungsinya memperbarui alamat IP dengan meminta yang baru dari server DHCP. Sering digunakan setelah IP config garis miring release untuk mendapatkan konfigurasi jaringan baru. Itu agak ribet yang lebih config karena kita harus melakukan jaringan baru. Dan yang berikutnya itu ada ipconfig garis miring display DNS. Fungsinya untuk menampilkan isi sampel DNS lokal yang berisi pemetaan nama domain ke alamat IP yang telah di-resolve sebelumnya. Jadi fungsinya itu seperti yang saya katakan, yaitu sebagai kotak sampah dari DNS lokal ya. Setelah ipconfig garis miring display DNS, itu ada ipconfig garis miring flash DNS yang berfungsi untuk menghapus semua entry dari sampel DNS lokal, memaksa sistem untuk melakukan solusi DNS baru saat mengakses situs web. Jadi ini fungsinya berguna banget. Untuk ipconfig yang terakhir itu ada ipconfig garis miring register DNS. Fungsinya untuk mendaftarkan ulang nama host dan alamat IP dengan server DNS, berguna untuk memperbaiki masalah resolusi DNS. Jadi ini kegunaannya itu untuk kan udah di flash DNS tuh. Nah, kita
saya tuh mendaftarkan ulang nama host dengan register DNS ini. Udah saatnya kita beralih dari command prompt config ke command prompt yang baru, yaitu command prompt ping. Nah, itu fungsinya untuk menguji konektivitas jaringan dengan mengirim paket ICMP ke host tertentu dan mengukur waktu respon. Contohnya itu seperti ping spasi google.com. Nah, itu fungsinya untuk mengukur waktu respon kita lewat ke google.com itu. Nah, di sini saya menggunakan ping dari sini datanya itu fungsinya sama seperti if the config dari sini datanya ya, untuk menunjukkan fitur-fitur dari command prompt ping tersebut. Saya di sini sekarang ingin menunjukkan bagaimana jika command prompt ping google.com itu digunakan ya. Tampilannya akan seperti ini. Dia akan menunjukkan waktu respon dari website google.com itu. Biasanya beberapa level juga ada yang menunjukkan timeout atau waktunya saya habis dari respon untuk mengakses google.com itu. Command prompt yang kali ini itu lumayan banyak. Kita masuk ke command prompt yang ke-14, yaitu command prompt netstat. Nah, netstat itu berfungsi untuk menampilkan statistik koneksi jaringan aktif, port yang terbuka, dan tabel routing dengan opsi seperti netstat A untuk sebuah koneksi atau netstat N untuk alamat numerik. Dia itu bisa lumayan panjang dan memakan banyak waktu untuk menunggunya selesai karena fungsinya menampilkan statistik koneksi jaringan yang aktif ya. Stat yang mesti terjadi itu A. Listening, artinya siap untuk melakukan koneksi. B. Sensor, artinya siap menyerahkan paket site. C. Ada sending site, artinya menerima paket site. Dan D. Ada stabilize, artinya koneksi terjadi dan siap mengirimkan data. Dan yang terakhir itu ada time-wait, fungsinya untuk artinya sedang menunggu koneksi. Dan ya guys, di sini saya melakukan beberapa kesalahan. Karena saya mencoba command prompt yang baru atau tidak ada ditegak, yaitu nbts-cat spasi A spasi nama lapis saya. Tapi di situ bertuliskan was not found, karena harusnya saya masukkan itu seperti google.com atau microsoft.com. Makanya yang muncul di situ itu was not found. Kita harusnya memasukkan nama alamat IP ya. Command prompt yang ke-15 itu ada tracer. Tugas tracer itu untuk melacak rute paket dari komputer ke host tujuan, menampilkan setiap hop atau router di sepanjang jalur dan waktu responnya. Contohnya saya menggunakan tracer spasi google.com. Nah, di sini google.com itu routernya itu ada 30 hops dan waktu responnya yang berbeda-beda tiap tingkatan. Di nomor 16 itu ada path ping. Nah, path ping itu kombinasi ping dan tracer yang melacak rute dan mengukur kualitas koneksi seperti paket loss di setiap hop selama periode waktu. Di nomor 17 itu ada NSLOKUP. Fungsinya untuk melakukan query DNS untuk mencari alamat IP dari nama domain atau sebaliknya, dan berguna untuk diagnosis DNS. Contohnya seperti NSLOKUP spasi google.com. Yang berikutnya itu ada next. Di sini saya command prompt next-nya itu saya tambahkan next interface IP subconfig. Nah, kegunaan dari next ini adalah alat untuk mengelola konfigurasi jaringan seperti firewall, interface, dan routing. Contohnya seperti yang saya katakan tadi ya, next interface route. Nah, itu untuk menampilkan adapter jaringan. Nomor 19 itu ada router. Kegunaan dari router itu sendiri adalah menampilkan atau mengubah tabel routing IP seperti menambahkan rute statis. Contohnya seperti yang saya sudah perlihatkan itu router print. Nah, itu kegunaannya untuk melihat tabel routing. Akhirnya kita masuk command prompt yang terakhir yaitu NAT. Nah, NAT itu adalah perintah umum untuk mengelola akun pengguna, grup, dan layanan jaringan. Contohnya nih, ada NAT user untuk menampilkan data pengguna atau NAT start untuk memulai layanan. Ini adalah awalan atau subperintah seperti NAT view atau NAT share. Saya tuh udah mencoba NAT view dan NAT user ini ya. Tapi di bagian saya memperlihatkan keseluruhan dari hasil command prompt saya itu ada NAT user dan NAT view. Ini dia hasil dari praktek tugas 2 saya dari awal hingga akhir. Keseluruhan command prompt-nya bisa dilihat dari sini ya. Dan sebagai kesimpulan saya akan taruh di teks. Terima kasih dan mohon maaf jika selama penjelasan atau ada hal yang kurang berkenan dan saya salah pengucapan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.